Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah video penjelasan mengenai PPT yang hari ini Ibu berikan kepada kalian. Yaitu ini adalah materi terakhir dari persamaan nilai mutlak, yaitu contoh soal kompleks. Nah, bedanya dengan persamaan nilai mutlak yang kemarin, soalnya kalau di sini nanti ada operasi hitung antar nilai mutlak. Jadi, seperti nilai mutlak yang pertama dikurang dengan nilai mutlak yang kedua, baru sama dengan, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Berikut contoh soal kompleksnya. Nah, di sini ada nilai mutlak 2x, nah dikurang nilai mutlak x plus 5 sama dengan 6. Jadi di sini ada nilai mutlak yang pertama dikurang dengan nilai mutlak yang kedua, baru sama dengan 6. Kayak gitu. Nah, khusus untuk soal kompleks seperti ini, akan lebih mudah jika kalian mengerjakannya dengan cara definisi, karena tidak bisa digunakan sifat yang kuadrat seperti itu. Nah, di sini Ibu sarankan dengan cara definisi, berarti nanti kalian harus mengingat untuk cara definisi berarti ada syaratnya. Syarat yang pertama dan syarat yang kedua seperti yang sudah Ibu pernah jelaskan tentang definisi nilai mutlak pada video pertama kali yang Ibu berikan kepada kalian. Nah, sebelum untuk mengerjakan soal ini, kalian harus bisa menentukan fungsi X yang kalian gunakan. Nah, fungsi itu adalah yang di dalam notasi nilai mutlak. Seperti itu. Di sini ada dua nilai mutlak, yaitu nilai mutlak 2x dan nilai mutlak x plus 5. Berarti ada dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama adalah fungsi fx dari 2x, dan fungsi yang kedua ada fungsi fx dari x plus 5. Nah, fungsi yang pertama 2x, fungsi yang kedua x plus 5. Jadi, pertama kali langkah-langkah yang harus kalian kerjakan adalah tentukan fungsi fx-nya. Yang pertama, yang kedua, dan yang selanjutnya. Kalau misalkan nilai mutlaknya ada 3, berarti ya fx-nya ada 3, kayak gitu. Nah, terus kalian tuliskan syarat-syarat yang ada di dalam definisi nilai mutlak. Nah, untuk mengingatkan kalian, syarat-syarat dalam definisi nilai mutlak itu ada dua. Yang pertama, nilai mutlak fx yang akan bernilai positif jika x-nya itu lebih besar sama dengan 0. Seperti itu. Kalau dia bernilai positif, berarti fx-nya tetap fx. Nah, syarat yang kedua adalah yang bernilai negatif. Jadi, yang tadinya fx menjadi min fx atau negatif fx. Nah, syaratnya x-nya harus lebih kecil sama dengan 0. Nah, jadi setelah kalian menuliskan fx-nya yang pertama dan kedua, lalu kalian tuliskan syaratnya. Nah, sekarang kita kerjakan syarat 1 dan 2 untuk fx yang pertama. Jadi, kita akan melakukan syarat yang pertama dan kedua itu untuk masing-masing fungsi yang ada dalam soal nilai mutlak tersebut. Nah, syarat yang pertama yang tadi fx bernilai positif, maka di situ tertulis fx saja. Nah, syaratnya adalah x lebih besar sama dengan 0. Lalu, karena fungsi fx yang kita gunakan pertama kali ini adalah 2x, maka x-nya itu diganti dengan 2x. Namanya saja fungsi fx. Jika x-nya sudah berganti dengan 2x, maka bukan lagi x lebih besar sama dengan 0, tapi 2x lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang ini kan 2x itu perkalian. Nah, untuk mencari tahu nilai x-nya, maka harus dilakukan pembagian untuk memisahkan angka 2 dari si x tersebut. Nah, caranya bagaimana? Ya sudah, 0 dibagi 2. Kan perkalian dibalik jadi pembagian. Maka dari itu bisa kita tuliskan x lebih besar sama dengan 0 per 2. Karena 0 dibagi 2 itu sama aja 0, maka dari itu bisa kita tulis x lebih besar sama dengan 0 untuk syarat yang pertama. Nah, ingat fx-nya bernilai positif, jadi si 2x itu tidak berubah. Nah, jadi bisa kita dapatkan syarat yang pertamanya menjadi 2x, yaitu syaratnya x lebih besar sama dengan 0. Seperti itu. Itu cara membacanya. Sekarang kita ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua berarti yang bernilai negatif. Namanya fx bernilai negatif berarti jadi min fx. Nah, dengan syarat x-nya lebih kecil daripada 0. Lalu x-nya kita ganti dengan fungsi fx yang pertama, yaitu 2x.
maka dapat ditulis 2x lebih kecil sama dengan 0, lebih kecil daripada 0. Nah, lagi-lagi untuk memisahkan angka 2 agar kita mendapatkan nilai X saja, berarti yang tadinya perkalian jadi pembagian. Makanya kita tulis X lebih kecil dari 0/2. Nah, lagi-lagi 0/2 sama dengan 0, berarti bisa kita tulis X-nya lebih kecil daripada 0 untuk syarat yang dinegatifkan. Nah, jadi karena syaratnya itu adalah min fx, jika fx-nya adalah 2x, berarti jadi min 2x. Nah, kalau min dikalikan dengan 2x, ya hasilnya jadi min 2x. Nah, berarti syarat yang kedua adalah min 2x jika x-nya lebih kecil daripada 0. Fungsi fx yang pertama sudah selesai kita dapatkan. Nah, sekarang fungsi fx yang kedua. Fungsi fx yang kedua itu adalah x plus 5. Nah, jadi kita buat juga syarat yang pertama dan yang kedua untuk fungsi fx yang kedua ini, yang x plus 5 ini. Nah, lagi-lagi yang positif dulu fx-nya, syaratnya x lebih besar sama dengan 0, berarti x-nya kita ganti dengan x plus 5. Kita ganti dengan fungsi fx yang kedua. Nah, karena di sini penjumlahan, berarti jika dibalik jadi pengurangan. Atau yang tadinya positif pindah ruas jadi yang negatif. Nah, maka dari itu bisa kita dapatkan x lebih besar sama dengan min 5. Nah, karena dia fx-nya bernilai positif, berarti x plus 5-nya itu tidak berubah. Jadi, bisa kita baca x plus 5-nya itu digunakan jika x-nya lebih besar sama dengan min 5. Begitu cara membacanya. Nah, sekarang ke syarat yang kedua, yaitu yang fungsi fx-nya dinegatifkan menjadi min fx. Nah, dengan syarat X lebih kecil daripada 0. Jadi, syarat itu udah ada di definisi nilai mutlak yang pertama. Jadi, tinggal kalian ganti X-nya dengan fungsi fx yang ada di soal. Karena di sini X-nya diganti dengan X plus 5, maka dari itu bisa kita tuliskan X plus 5 lebih kecil daripada 0. Nah, lagi-lagi pindah ruas jadi negatif, jadi X-nya lebih kecil daripada min 5. Nah, karena dinegatifkan, berarti fungsi fx-nya juga dikali negatif. Seperti apa perkaliannya? Nah, seperti ini. Tanda negatif dikali dengan X plus 5, dikali dengan X plus 5 sama dengan min X min 5. Ini cara menghitungnya. Min kali X jadi min X, min dikali plus 5 jadi min 5. Maka dari itu yang kita gunakan adalah min X min 5 jika X-nya lebih kecil daripada min 5. Seperti itu. Nah, tadi untuk si fungsi fx yang pertama, yaitu 2x, kita sudah dapat dua kemungkinan. Dari syarat yang pertama, bernilai 2x positif jika x-nya lebih besar sama dengan 0. Dari syarat yang kedua, bernilai min 2x jika x-nya lebih kecil daripada 0. Lalu, untuk fungsi yang kedua, yaitu nilai mutlak x plus 5 juga dapat dua kemungkinan. Yang pertama, akan bernilai positif x plus 5 jika x-nya lebih besar sama dengan min 5. Nah, syarat yang kedua bisa bernilai min x min 5 jika x-nya lebih kecil daripada min 5. Nah, setelah kita dapatkan kemungkinan-kemungkinan dari dua notasi nilai mutlak ini, nah, kalian tinggal lihat angka yang lebih besar lebih kecilnya itu dari angka berapa. Nah, kebetulan di sini dari angka 0 dan min 5 yang di akhirnya. Jadi ada yang lebih besar, lebih kecil dari 0, ada yang lebih besar dan lebih kecil daripada min 5. Nah, 0 dan min 5 itu kita buat di garis bilangan sebagai pembatas. Nah, seperti apa cara membuatnya? Kita perhatikan. Nah, namanya batas berarti harus ada dinding. Dindingnya itu dibatasi dari yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Nah, makin ke kiri itu kan makin kecil, berarti nanti yang di sebelah kiri yang nilainya lebih kecil. Sedangkan makin ke kanan, kalau di garis bilangan itu semakin besar angkanya. Maka dari itu kalian tuliskan angkanya yang lebih besar. Nah, kalau kita lihatnya 0 sama min 5, berarti yang lebih kecil adalah min 5. Maka dari itu min 5-nya ada di sebelah kiri. Nah, sedangkan 0 lebih besar daripada min 5, maka dari itu kita tuliskan dia di sebelah kanan. Nah, batas-batasnya menjadi min 5 dan 0. Nah, kita bagi batas-batas tersebut menjadi 3 daerah bagian. Yang pertama, bagian pertama itu lebih kecil daripada min 5. Jadi, dia berada di sebelah kiri titik dari min 5. Bagian yang kedua adalah bagian antara min 5 dan 0.
Dan bagian yang ketiga adalah bagian yang lebih besar daripada 0, karena dia berada di sebelah kanannya 0. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan yang tadi kita dapatkan, kita bisa buat tabel. Nah, buat tabel ini bagaimana, Bu, cara membuatnya? Nah, batas ini, tunggu sebentar. Sebentar. Nah, di sini harusnya ada angka min 5. Nah, di sini ada angka 0. Tadi kan di garis bilangan begitu. Nah, terus udah kayak gitu, ini adalah syarat dari yang kita dapatkan tadi. Namanya di sebelah kiri min 5, berarti kita cari yang tandanya X-nya itu lebih kecil daripada min 5. Nah, yang lebih kecil daripada min 5 kan yang ini. Otomatis dialah yang kita masukkan ke dalam batas di sebelah kiri min 5. Seperti itu. Nah, terus udah kayak gitu, yang di tengah ini adalah angka yang di antara min 5 dan 0. Nah, kalau di antara min 5 dan 0, cara menuliskannya lebih mudah seperti ini. Kan batas lebih kecil kan min 5, jadi kalian buat min 5 ada di sebelah kiri, dan batas yang lebih besar, yang paling besar, itu adalah yang 0. Berarti kalian tulis 0 di sini. Ini khusus untuk bagian yang di tengah. Nah, berarti X-nya itu otomatis berada di tengah-tengah kan? Di tengah-tengah min 5 dan 0. Nah, terus tanda-tanda ini tinggal mengikuti. Kita lihat, ini berarti hubungannya min 5 dan X. Nah, min 5 dan X kita lihat, berarti X-nya itu harus lebih besar daripada min 5 ya, karena kan min 5 di sebelah kiri, X-nya di sebelah kanan kan. Nah, kita cari tanda yang X-nya itu lebih besar daripada min 5. Berarti yang ini. Nah, kita ganti dulu warna pennya, bisa nggak ya? Nah, berarti tadi kan ini udah nih. Nih, tadi kan ini, tunggu sebentar. Dibagusin aja. Bentar, kita ubah warnanya dulu. Nah, di sini harusnya tandanya, tadi batasnya itu adalah min 5. Batas-batas yang tadi kita buat di garis bilangan, ini adalah 0. Nah, ini yang di sebelah kiri min 5 ini kan harusnya lebih kecil daripada min 5 kan, X-nya. Nah, berarti kita cari tanda-tanda di sini. Ini Ibu ganti lagi warna pennya biar kalian kelihatan. Nah, tanda-tanda ini kan ada banyak kemungkinan ya. Ini kemungkinan yang pertama, ini kemungkinan yang kedua, dan seterusnya. Ini kemungkinan yang ketiga, ini kemungkinan yang 4. Nah, ini nanti kita pakainya. Nah, untuk kalian menentukan mana tanda yang akan kalian gunakan di sini, syarat yang di sini nih. Mana kursornya kok nggak ada? Dah. Nah, untuk kalian tuliskan yang di sebelah ini tuh harusnya tuliskan angka berapa. Nah, kalian lihat dari kemungkinan-kemungkinan yang ada 4 ini. Ini kemungkinan yang pertama, ini kemungkinan yang kedua, ini kemungkinan yang ketiga, ini kemungkinan yang keempat. Nah, kalian cari yang lebih kecil X-nya daripada min 5. Kalau ini, nih, kalau yang ini X-nya lebih besar daripada 0. Nah, kalau lebih besar daripada 0, berarti dia nggak masuk di syarat yang ini. Sedangkan yang di sini tuh X-nya harus lebih kecil daripada min 5. Nah, terus kalau ini nih, X-nya lebih kecil daripada 0. Nah, dia juga nggak ada hubungannya dengan min 5. Nah, kalau di sini X lebih besar sama dengan min 5. Tadi kan kita cari yang lebih kecil, berarti yang lebih besar nggak masuk. Nah, sekarang berarti pakainya yang ini, X lebih kecil daripada min 5. Maka dari itu dialah yang dimasukkan ke X yang di sebelah kiri tabel ini nih, yang tabel pertama, yaitu X lebih kecil daripada min 5. Seperti itu. Jadi kalian tinggal lihat batasnya. Kalau batasnya di sini min 5, berarti makin ke kiri kan makin kecil. Nah, kalian cari tandanya yang X-nya lebih kecil daripada angka yang ada di batas tersebut. Seperti itu.
Nah, terus kalau yang di tengah ini gimana, Bu? Nah, kalau yang di tengah ini berarti batasnya antara min 5 dan 0. Nah, berarti batas yang lebih kecil itu adalah min 5 dan yang lebih besar itu adalah yang 0. Jadi, paling besarnya itu 0, paling kecilnya itu min 5. Lalu bagaimana, Bu, cara menuliskannya? Nah, cara menuliskannya biar kalian mudah, sebentar. Biar kalian mudah, kalian tulis dulu batas yang lebih kecilnya. Ini batas lebih kecil. Nah, ini batas yang paling besar. Namanya di antara berarti X-nya ada di tengah-tengah. Nah, kalau misalkan kalian lihat min 5-nya di sebelah kiri, X-nya di sebelah kanan. Berarti kalau min 5 itu yang di sebelah kiri lebih kecil atau lebih besar? Nah, karena dia di sebelah kiri berarti dia lebih kecil kan? Nah, kita cari nih tandanya yang min 5 itu lebih kecil, X-nya itu lebih besar. Kita cek yang pertama. Yang pertama ini X lebih besar sama dengan 0. Tunggu sebentar, ganti dulu ke kursor. Ini X lebih besar sama dengan 0, nggak ada hubungannya dengan min 5. Nah, kalau yang ini X lebih kecil daripada 0, sama, tidak ada hubungannya dengan min 5. Nah, kalau yang ini X lebih besar sama dengan min 5. Nah, ini benar ya, ini bisa kita pakai. Kenapa? Karena min 5-nya lebih kecil tuh, dia dipunggungin. Sedangkan yang X-nya itu kita mangap ke yang X. Jadi kalau kalian membedakan tanda lebih kecil dan tanda lebih besar, ingat aja kalian tuh kalau mau makan lebih sukanya yang banyak. Jadi kalau mau nyari yang besar itu cari yang tandanya mangap ke angka tersebut. Nah, kalau yang lebih kecil berarti yang dibelakangi. Yang dibelakangi adalah ini min 5, berarti min 5 lebih kecil. Nah, terus gimana Bu cara nulisin tandanya? Ya tinggal dibalik aja arahnya. Yang tadinya mungkin mangapnya ke X di sebelah kiri, karena di sini X sebelah kanan, ya udah kita bikin dia mangap ke sebelah kanan. Nah, jadi kan bacanya sama aja kan, min 5 lebih kecil sama dengan X. Yang ini juga sama, min 5 lebih kecil sama dengan X, atau X-nya lebih besar sama dengan min 5. Jadi cuma diputar arah tandanya saja. Nah, terus sekarang X sama 0. Nah, namanya X-nya di kiri, 0-nya di kanan. Berarti X-nya harus lebih kecil daripada 0. Nah, sedangkan kita tinggal punya dua syarat lagi kan. Nih syarat ini yang belum kita gunakan. Nah, akhirnya mana nih yang tepat untuk ada di posisi yang di tengah ini? Nah, X lebih kecil daripada 0. Nah, berarti otomatis syarat yang ini nih yang bisa kita masukkan. Nah, berarti mangapnya ke arah 0 karena 0 lebih besar. Seperti itu. Nah, terus untuk yang di sebelah kanan, ini kan 0, terus makin ke kanan kan? Makin ke kanan itu berarti dia makin besar. Berarti di sini adalah angka-angka untuk nilai X yang X-nya lebih besar daripada 0. Karena dia semakin ke kanannya dari 0. Nah, berarti otomatis yang kita gunakan adalah syarat yang ini. Syarat yang ini. Nah, kita masukkanlah dia ke sini tuh. Astagfirullahaladzim. Sabar ya. Nah, syarat ini kan kita masukkan ke tabel. Nih, 4 tabel sini. Nah, semoga sampai menentukan syarat-syarat ini kalian sudah mulai paham seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke isi. Nah, untuk lanjut ke isi ini mau Ibu hapus dulu biar tidak mengganggu. Nih, tadi kan kita udah sampai ditemukan ya angka-angka yang di sini. Nah, terus untuk yang isi-isi di sini, kalian sesuaikan dengan syarat yang ada di atasnya. Kalau katanya syaratnya X lebih kecil daripada min 5, berarti X ini sangat kecil angkanya. Nah, kita cari X-nya yang dengan tanda lebih kecil, seperti itu. Nah, berarti kita cari X-X yang dipunggungin. Nah, X-X yang dipunggungin nih, yang ini nih. X lebih kecil daripada 0. Sama ini nih, X lebih kecil daripada min 5. Berarti syarat untuk nilai mutlak yang pertama dan yang kedua ini adalah pakai yang negatif dan yang negatif. Seperti itu. Nah, berarti karena tadi kan soalnya nilai mutlak 2, nih Ibu pindahin dulu ya soalnya biar kalian paham.
Tadi tuh soalnya nilai mutlak dari 2X. Sebentar. Nilai mutlak dari 2X dikurang nilai mutlak dari X plus 5. Aduh. X plus 5 yang angka 5 ya. Nah, sama dengan 6. Nah, terus cara ngitung yang nilai mutlak 2X itu sudah lagi bukan nilai mutlak 2X yang dituliskan, tetapi sesuai syarat yang tadi. Karena tadi kan X-nya lebih kecil daripada min 5, berarti kita cari X-nya yang dipunggungin atau yang nilainya selalu lebih kecil. Nah, untuk syarat yang 2X kita lihat, berarti kan syaratnya antara yang ini, X lebih besar dan X lebih kecil. Nah, karena tadi kita pakai yang di tabel lebih kecil, berarti kita pakai yang lebih kecil juga, yaitu yang min 2X. Makanya di sini untuk pengganti nilai mutlak dari 2X adalah yang min 2X. Nah, terus katanya dikurang. Ya udah kita tulis tandanya dikurang. Sekarang kita ke fungsi yang X plus 5. Nah, karena di sini X-nya juga lebih kecil daripada min 5, kita cari lagi yang tanda X-nya lebih kecil. Kalau yang di atas kan syarat yang pertama X lebih besar, dan syarat yang kedua adalah X lebih kecil. Nah, karena kita ini di tabel yang lebih kecil, maka kita pakai yang syarat lebih kecil, yaitu syarat kedua. Yang fungsi X-nya itu menjadi min X min 5, seperti itu. Nah, berarti di sini kita tuliskan bukan lagi X plus 5, tapi min X min 5. Baru sama dengan 6. Nah, kalau kayak gini, kalian bisa tinggal langsung hitung saja. Min 2X-nya turun seperti biasa, lalu min dikali min jadi positif X, min dikali min 5 jadi plus 5 sama dengan 6. Nah, terus min 2X ditambah X menjadi min X plus 5 sama dengan 6. Nah, karena kita mau mencari nilai X, berarti 5-nya ini nih harus kita pindah ruaskan ke yang sama-sama tidak punya X. Jadi tinggal min X sama dengan 6 dikurang 5. Min 5-nya dari mana? Dari 5 positif pindah ke sebelah kanan menjadi negatif atau pindah ruas jadi negatif. Nah, sekarang min X-nya kita dapat sama dengan 1. Sedangkan yang kita cari itu fungsi X, bukan fungsi min X. Oleh karena itu, berarti kita harus kalikan dia dengan negatif juga, biar jadi positif X. Nah, karena di sini min X kali negatif jadi X positif, nah satunya juga kita kalikan dengan negatif, jadi min 1. Nah, berarti untuk yang nilai yang pertama, tabel pertama ini, X-nya didapat adalah min 1. Nah, sekarang untuk yang di tengah, yang min 5 lebih kecil daripada X, sama dengan X, dan X lebih kecil daripada 0. Nah, lagi-lagi fungsi 2X dulu yang kita lihat. Karena di sini katanya X-nya lebih besar daripada min 5, ya kan? Nah, berarti kalian cari tanda yang X-nya lebih besar daripada min 5. Nah, karena di sini adanya X lebih besar daripada 0 dan X lebih kecil daripada 0, nah min 5 itu kan lebih kecil ya daripada 0. Nah, berarti kalian pakainya tetap yang X lebih kecil daripada 0. Karena kalau X lebih besar daripada 0 kan angkanya itu harusnya 1, 2, sedangkan ini min 5. Nah, otomatis kalian pakai yang kecil, yaitu yang min 2X. Jadi, pengganti nilai mutlak dari 2X ini adalah yang min 2X. Lalu ke fungsi X plus 5. Nah, kan di sini katanya X-nya lebih kecil daripada 0, jadi 0 itu lebih besar. Nah, kita lihat lagi di syarat yang X plus 5. Nah, syarat yang X plus 5 nilai mutlak ini, yang X-nya lebih besar, berarti carinya. Yang lebih besar ini yang ini nih, yang X plus 5, bukan yang min X min 5. Otomatis kalian masukinnya bukan min X min 5 kayak tadi, tapi yang X plus 5. Jadi yang dimasukkan untuk pengganti nilai mutlak di soal itu harus sesuai dengan syarat yang sudah kalian tuliskan, seperti itu. Nah, berarti di sini ada kombinasi antara yang negatif dan yang positif.
Tinggal kalian hitung. Min 2X turun tetap min 2X. Min dikali X positif jadi min X. Min dikali plus 5 menjadi min 5. Baru sama dengan 6. Nah, min 2X min X berarti min 3X. Dikurang 5 sama dengan 6. Nah, sekarang min 3X. Min 5 ini kan pindah ruas nih. Negatif pindah jadi positif. Jadi min 3X sama dengan 6 ditambah 5. Nah, sekarang 6 ditambah 5 itu 11, berarti jadi min 3X sama dengan 11. Nah, untuk mencari nilai X, berarti kita yang tadinya perkalian, min 3X itu kan sama aja min 3 kali X. Nah, kita ubah jadi pembagian, jadi pecahan nih. Makanya nilai X-nya jadi min 11 per 3. Seperti itu, jadi 11 dibagi min 3 atau min 11 per 3. Nah, kita lanjut ke syarat yang terakhir, yaitu katanya X lebih besar sama dengan 0. Berarti kita cari untuk fungsi dari 2X dan X plus 5, itu cari yang lebih besar daripada 0. Nah, sekarang kita lihat syarat-syarat yang ada di nilai mutlak 2X. Nah, di sini X lebih besar daripada 0, nih X lebih kecil daripada 0. Nah, tadi kan kita cari yang lebih besar kan? Berarti otomatis pakai yang di atas, yang positif 2X. Nah, pindahin tuh positif 2X. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk pengganti X plus 5. Nah, lagi-lagi kita cari yang X-nya lebih besar. Berarti yang lebih besar adalah yang atas, yang positif, yaitu X plus 5. Berarti di sini bisa kita tuliskan 2X min X plus 5. Nah, lagi-lagi 2X-nya tinggal turun. Karena ini min X plus 5, berarti kita kali pelangi. Min dikali positif X jadi min X. Min dikali positif 5 jadi min 5, baru sama dengan 6. Nah, berarti ngitungnya 2X min X atau 2X dikurang X. 1 nih X-nya berarti ya, tinggal X1 saja. Nah, min 5 sama dengan 6. Nah, sekarang X-nya, min 5-nya kan pindah ruas tuh, jadi positif. Maka dari itu X-nya menjadi 6 ditambah 5. 6 ditambah 5 itu 11, berarti di sini X-nya didapatkan 11 positif. Nah, sekarang kalian harus mengecek mana yang memenuhi dan mana yang tidak memenuhi syarat. Tadi kan yang di tabel pertama, yang sebelah paling kiri, itu kan X-nya harus lebih kecil daripada min 5. Sedangkan di sini kita dapatnya X min 1. Kira-kira apa benar min 1 itu lebih kecil daripada min 5? Jadi X ini kita gantikan dengan nilai X yang kita dapat. Min 1 lebih kecil daripada min 5, betul nggak? Kalau tidak betul, berarti tidak memenuhi, karena dia tidak betul jawabannya. Nah, sekarang kita ke tabel yang kedua. Katanya di sini X sama dengan min 11 per 3. Kalau didesimalkan, 11 per 3 itu sekitar 3,3. Jadi ini sama aja min 3,3333 gitu. Nah, di sini kan katanya nilai X itu harus di antara min 5 dan 0. Nah, karena tadi min 3 sekian, berarti kan ada di tengah-tengah situ kan? Nah, berarti ini sesuai dengan persyaratan yang min 5 harus lebih kecil daripada X dan X itu lebih kecil daripada 0. Nah, karena di sini sesuai, berarti dia disebut memenuhi. Jadi, kalau tidak memenuhi bisa kalian tulis TM, atau kalau memenuhi bisa kalian tulis M, seperti itu. Nah, sekarang kita ke tabel yang terakhir, yaitu X lebih besar sama dengan 0. Berarti kita harus bisa menentukan apakah benar X-nya lebih besar daripada 0. Nah, sekarang kita lihat, X yang kita dapat di tabel tersebut adalah 11. 11 benar kan? Lebih besar daripada 0, berarti dia memenuhi karena nilainya betul, seperti itu. Nah, berarti di sini ada dua tabel yang memenuhi, dua syarat yang memenuhi, yaitu yang syarat yang di tengah dan syarat yang lebih besar yang paling ujung. Nah, berarti untuk menuliskan HP-nya adalah, nah, yang memenuhi tersebutlah yang ditulis. Lagi-lagi ditulis dulu dari angka yang lebih kecil. Nah, karena di sini yang lebih kecil adalah min 11 per 3, baru angka 11, maka HP-nya bisa kita tuliskan min 11 per 3, 11. Bu, misalkan ini memenuhi semua, ya tiga-tiganya kalian tuliskan, seperti itu. Tapi Bu, misalkan yang memenuhi hanya tabel 1 dan 3, ya nggak apa-apa, yang penting kalian nulisinnya harus lebih kecil dulu, baru angka yang lebih besar, untuk di dalam HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Nah, coba dulu kalian ulang lagi. Kalau misalkan belum paham, kalian ulang lagi cara-cara untuk mengerjakannya tadi. Dan PR-nya kan hanya satu soal. Jadi kalau bisa diusahakan dulu mengikuti langkah-langkah yang sudah Ibu berikan. Baru kalau misalkan memang masih bingung, silakan kalian japri Ibu untuk menanyakannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.